Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk 191520187. Untuk memulai pembahasan kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada biografi Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikologi neofreudian yang dikenal karena teorinya, yaitu psikoanalisis sosial. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 16 September 1885 dan meninggal pada tanggal 4 Desember 1952 di kota New York, Amerika. Pada masa mudanya, Karen berurusan dengan depresi di awal kehidupannya. Dia menggambarkan ayahnya sebagai pendisiplinan yang ketat dan sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, Brent. Ketika dia menjauhkan dirinya dari dirinya atau dari kakaknya, Horney itu depresi, masalah yang akan dia hadapi sepanjang hidupnya. Di sini ada konsep teori psikoanalisis sosial menurut Karen Horney. Teori psikoanalisis dari Karen Horney dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Pandangan Horney mengenai kepribadiannya merupakan refleksi dari pengalamannya. Orang yang kurang akan kasih sayang pada masa kanak-kanak akan menimbulkan rasa permusuhan atau basic anxiety terhadap orang tua, dan akhirnya akan mengalami kecemasan atau basic anxiety. Tulisan-tulisan Horney memang ditunjukkan untuk kepribadian neurotik, tetapi banyak ide-ide yang berlaku pada individu normal. Horney meyakini bahwa akar dari semua pengalaman traumatis adalah kurangnya kehangatan dan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya. Nah, di sini menurut Kamus Kesehatan, gangguan neurosis adalah gangguan di mana gejalanya membuat distres yang tidak dapat diterima oleh penderitanya. Nah, distres artinya jenis stres yang dapat menguras tenaga, menurunkan kinerja, dapat berjangka panjang atau pendek. Teori psikoanalisis sosial ini menurut Karen Horney ini memiliki asumsi bahwa neurosis muncul dari konflik interpersonal dasar yang berasal dari masa kanak-kanak dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di sini ada 4 cara yang biasa dilakukan manusia untuk mengatasi kecemasan menurut Horney. Yang pertama yaitu kasih sayang. Nah, kasih sayang ini bisa dengan cara kita membelikan sesuatu barang yang dia sukai, seperti itu. Yang kedua yaitu ada submissiveness, di mana sebuah cara di mana orang akan patuh terhadap orang lain seperti kepada Tuhannya, lalu organisasi dan sebagainya. Yang ketiga yaitu power, di mana orang tersebut mendominasi. Bisa dibilang orang tersebut bisa mempermalukan orang lain. Yang keempat yaitu withdraw, di mana orang tersebut mengasingkan diri dari lingkungannya. Lalu di sini ada jenis-jenis kebutuhan neurotik. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan diri. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rekan yang kuat atau mempunyai teman yang bisa diajak curhat dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan membatasi hidupnya dalam lingkup yang sempit. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Yang kelima, kebutuhan memanfaatkan orang lain. Yang keenam, kebutuhan akan penghargaan sosial. Yang ketujuh, kebutuhan akan kekaguman pribadi. Yang kedelapan, kebutuhan akan ambisi dan pencapaian pribadi. Yang kesembilan, kebutuhan akan kemandirian dan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesempurnaan. Kemudian kecenderungan neurotik. Kecenderungan neurotik itu muncul dari kecemasan yang bersumber dari kebiasaan dan konflik interpersonal seseorang dengan orang lain di masa kanak-kanak. Adapun faktor yang tak kalah penting yaitu konflik intrapsikis yang muncul karena pengalaman interpersonal seseorang. Ada 2 konflik intrapsikis. Yang pertama yaitu idealis self, yang mana sebuah usaha untuk membuat gambaran diri yang ideal untuk mengatasi konflik yang lain. Yang kedua yaitu self-hatred, usaha menganggap rendah real self. Nah, ada 3 aspek gambaran diri yang ideal dalam idealis self-image, yaitu yang pertama, pencarian neurotik, yaitu ambisi untuk terus-menerus meraih kesuksesan. Yang kedua, permintaan neurotik, yaitu mereka menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Yang ketiga, kebanggaan neurotik, yaitu kebanggaan ini biasanya dinyatakan dengan lentang untuk menjaga dan mendukung gambaran diri idealnya. Ada 6 cara untuk membenci diri dalam self-hatred, yaitu yang pertama, selalu menuntut diri, menghina diri sendiri, selalu memaki diri sendiri, frustasi diri, menyiksa diri, lalu tindakan dan dorongan untuk menghancurkan diri baik fisik maupun psikis.
Nah, psikoanalisis sosial ini mempunyai tujuan. Ada tujuan umum dan khususnya. Tujuan umum itu untuk membantu orang berkembang dari real self menuju self-realization. Nah, tujuan yang khusus, yang pertama yaitu menghilangkan gambaran diri ideal. Yang kedua, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan. Dan yang ketiga yaitu mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri yang sebenarnya. Nah, dalam teori ini pun ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya yaitu teori ini sangat mudah dipahami dan logis. Kekurangannya adanya cara mengatasi kecemasan yang merugikan orang lain. Lalu teori ini lebih menekankan pada masa lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kali ini sudah selesai. Saya pun mengutip dari Karen Horney, tidak ada alasan yang baik mengapa kita tidak berkembang dan berubah sampai hari terakhir kita hidup. Thanks a lot for your attention. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.